Halo teman-teman semua, saya Natalia Sembiring, mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi. Di sini saya akan membahas kasus 9 yang mengenai siklus aset tetap yang memiliki dua fungsi akuisisi aset dan fungsi pemeliharaan penghapusan. Baiklah, di sini kita akan memulai dari diagram konteks. Di sini saya membuat satu sistem dan 3 subsistem, yaitu subsistemnya sistem aset tetap. Yang pertama, manajer produksi akan memilih pemasok dan pesanan pembelian ke sistem aset tetap. Lalu, sistem aset tetap akan mengirim salinan pembelian dan faktur ke manajer produksi. Yang selanjutnya, sistem aset tetap akan mengirimkan kontrak dan pesanan pembelian ke pemasok. Lalu, sebaliknya pemasok akan mengirimkan salinan pesanan pembelian dan faktur ke sistem aset tetap. Lalu sistem aset tetap akan mengirim formulir berisi rincian transaksi, salinan pesanan pembelian, faktur pembelian, dan kebutuhan modal. Lalu Departemen Akuntansi akan mengirim informasi transaksi akuisisi aset tetap dan update laporan keuangan. Selanjutnya kita akan masuk ke DFD level 0. Di sini saya membuat 3 subsistem. Yang pertama, 1.0 proses pesanan pembelian, yang kedua 2.0 proses kontrak disepakati, dan yang ketiga 3.0 pengeluaran kas. Yang pertama, manajer produksi akan mengirim salinan, akan memilih pemasok dan membuat pesanan pembelian ke proses pesanan pembelian. Lalu proses pesanan pembelian akan mengirim salinan pembelian dan faktur. Lalu pemasok akan mengirim salinan pesanan pembelian ke proses pesanan pembelian yang sebelumnya proses pesanan pembelian telah mengirim pesanan pembelian ke pemasok. Lalu di titik 2.0 proses kontrak disepakati, manajer produksi akan mengirimkan kontrak pesanan pembelian ke proses kontrak disepakati, lalu sebaliknya proses kontrak disepakati akan mengirim faktur dan satu salinan tambahan dari pesanan pembelian. Lalu, proses kontrak disepakati akan memberitahukan pemberitahuan pesanan pembelian yang sedang diproses ke pemasok. Lalu pemasok akan membuat persetujuan mengambil aset. Yang ketiga, manajer produksi akan mengirim salinan pesanan pembelian, faktur pembelian, kebutuhan modal, dan formulir yang berisi transaksi kepada sistem pengeluaran kas. Lalu sistem pengeluaran kas akan mengirimkan laporan utang dagang perusahaan ke manajer produksi. Lalu pengeluaran kas akan mengirim laporan transaksi akuisisi ke Departemen Akuntansi yang sebelumnya Departemen Akuntansi melakukan pembayaran kepada pemasok. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke DFD level 1. Yang pertama, 1.1 sistem pemilihan pemasok yang akan dilanjutkan ke 1.2 yaitu menegosiasi syarat kontrak pembelian aset tetap ke pemasok. Yang selanjutnya akan dilanjutkan ke DFD level 2. Kontrak disepakati dilanjutkan ke 2.1 pengiriman kontrak pembelian kepada pemasok oleh manajer. Lalu pesanan akan diproses. Lanjut ke 2.2 pengiriman persetujuan pengambilan aset yang akan dilanjutkan ke 2.3 pengiriman satu salinan pembelian dan faktur kepada manajer produksi oleh pemasok. Yang selanjutnya akan dilanjutkan ke 2.4 pemasok akan mengirimkan satu salinan pembelian dan faktur kepada manajer. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan ke DFD titik 3. DFD titik 3 selanjutnya akan dilanjutkan ke 3.1 manajer mengirimkan salinan pesanan pembelian, faktur pembelian, kebutuhan modal, dan formulir yang berisi transaksi. Lalu muncul laporan utang dagang yang akan dilanjutkan ke 3.2 pembayaran aset kepada pemasok. Selanjutnya 3.3 laporan transaksi
akuisisi yang akan dikirimkan ke Departemen Akuntansi. Baiklah, kita akan masuk ke yang terakhir, flowchart. Di sini saya membuat 3 sistem. Yang pertama, manajer produksi, pemasok, Departemen Akuntansi. Di sini manajer produksi akan memilih pemasok dan melakukan negosiasi kontrak. Setelah itu, kontrak akan disepakati dan manajer akan mengirimkan kontrak atau pesanan pembelian aset tetap ke pemasok. Lalu selanjutnya, pemasok akan memproses pesanan pembelian dan akan membuat faktur dan salinan pesanan pembelian. Selanjutnya, manajer akan mengirimkan satu formulir yang berisi rincian transaksi, salinan pesanan pembelian, faktur pembelian, dan kebutuhan modal ke Departemen Akuntansi. Lalu, Departemen Akuntansi akan melakukan pembayaran aset kepada pemasok. Lalu, pemasok akan menerima kas dan akan mengirimkan aset tetap ke manajer produksi. Lalu Departemen Akuntansi akan membuat laporan transaksi akuisisi. Baiklah, saya akan membahas sistem fungsi pemeliharaan atau penghapusan. Yang pertama, saya akan membahas diagram konteks. Di sini saya membuat 1 sistem dan 4 subsistem. Yang pertama, siklus aset tetap akan memberitahukan pembayaran utang kepada manajer. Lalu manajer akan mengirimkan cash. Lalu siklus aset tetap akan membayar aset tetap ke pemasok. Lalu pemasok akan mengirimkan aset tetap, yang kemudian siklus aset tetap akan mengirimkan aset tetap ke manajer. Lalu siklus aset tetap akan mengirimkan laporan aset yang rusak ke servis. Lalu servis akan mengirimkan laporan kerusakan dan biaya perbaikan. Yang kemudian Departemen Akuntansi akan melakukan pembayaran biaya perbaikan aset rusak. Lalu siklus aset tetap akan mengirimkan laporan pembayaran. Kemudian saya akan melanjutkan ke DFG level 0. Di sini saya membuat 3 sistem. 1.0 pengiriman aset tetap, 2.0 proses pemeliharaan atau penghapusan, 3.0 pengeluaran biaya perbaikan. Yang pertama, pengiriman aset tetap akan memberitahukan pembayaran utang kepada manajer. Lalu, manajer akan mengirimkan pembayaran aset tetap ke pemasok, yang kemudian pemasok akan mengirimkan aset tetap yang akan diterima oleh manajer. 2.0 proses pemeliharaan atau penghapusan. Proses pemeliharaan atau penghapusan akan mengirimkan laporan kondisi aset ke manajer. Yang sebelumnya manajer telah mengirimkan laporan aset yang rusak ke proses pemeliharaan atau penghapusan. Lalu selanjutnya proses pemeliharaan atau penghapusan akan mengirimkan laporan aset yang rusak tersebut ke bagian servis. Lalu servis akan mengirimkan laporan kerusakan dan biayanya. Yang ketiga 3.0 pengeluaran biaya perbaikan. Departemen Akuntansi akan melakukan pembayaran biaya perbaikan aset, dan sebaliknya pengeluaran biaya perbaikan akan mengirimkan laporan pembayaran yang telah dilakukan Departemen Akuntansi. Baik, saya akan masuk ke DFG level 1. 1.1 aset tetap dikirimkan oleh pemasok. Lalu setelah aset tetap dikirimkan, masuk ke 1.2 penerimaan aset tetap oleh manajer produksi, yang kemudian muncul pemberitahuan pembayaran aset. Yang selanjutnya 1.3 pembayaran utang kepada pemasok oleh Departemen Akuntansi. Selanjutnya saya akan masuk ke DFG level 2. 2.1 proses pengecekan aset rusak. Ini diambil dari data master aset tetap. Apabila aset tetap dapat diperbaiki, maka akan dilanjutkan ke 2.2, yaitu servis aset. Apabila aset tetap tidak dapat diperbaiki, maka akan muncul pemberitahuan penolakan ke manajer.
Yang kemudian manajer akan mengikuti kebijakan umum perusahaan. Yang selanjutnya akan dilakukan proses tukar tambah atau proses penghapusan. Selanjutnya, masuk ke DFG level 3.1, Departemen Akuntansi akan menyiapkan pembayaran perbaikan aset tetap dari aset tetap yang dapat diperbaikan tadi. Selanjutnya, masuk ke 3.2, cash akan dikirimkan kepada servis perawatan aset tetap. Yang selanjutnya akan masuk ke 3.3, laporan pembayaran kepada manajer. Baiklah, saya akan masuk ke flowchart yang terakhir. Di sini saya membuat 3 sistem: manajer produksi, pemasok, agen servis, dan departemen akuntansi. Yang pertama, pemasok akan mengirimkan aset tetap ke manajer produksi. Lalu manajer produksi akan menerima aset tetap dari pemasok, yang kemudian aset tetap telah diterima. Lalu terjadi proses pengecekan aset yang rusak. Setelah itu menghasilkan laporan aset yang rusak yang akan dikirimkan ke laporan aset rusak tersebut akan dikirimkan ke agen servis. Apabila aset dapat diperbaiki, maka akan dilakukan perbaikan aset yang rusak dan menghasilkan laporan aset yang telah diperbaiki. Setelah itu laporan tersebut akan dikirimkan ke Departemen Akuntansi, yang kemudian Departemen Akuntansi akan mengirimkan kas kepada agen servis atas biaya perawatan. Lalu agen servis akan menerima cash dari Departemen Akuntansi. Lalu apabila aset tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, maka pemberitahuan akan dikirim ke manajer produksi. Lalu manajer produksi akan memutuskan untuk menghapus aset lama, dan manajer produksi akan menghibahkan aset yang lama tersebut. Sekian dan terima kasih.